Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah khotbah untuk Minggu 8 November 2020. Sebelum saya membacakannya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada Minggu 8 November 2020 tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang memberi nasihat ketika kita membutuhkannya? Tentu kita mengharapkan nasihat dari orang tua, guru, atau juga sahabat, dan orang-orang dekat dengan kita yang mengasihi kita. Ketika kita membaca surat 1 Timotius ini, kita akan menemukan nasihat-nasihat seorang guru, seorang rasul kepada murid, kepada anak rohaninya, bahkan kepada seluruh jemaat Kristen yang dikasihinya. Nasihat-nasihat umum yang menyangkut kehidupan jemaat, misalnya tentang mengucap syukur, tentang berdoa, dan menjauhkan diri dari ajaran-ajaran sesat. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus ditujukan kepada semua orang. Proses keselamatan dimulai dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati seseorang, dan ini dimohonkan dengan doa-doa bagi orang tersebut. Mari kita perhatikan kata-kata untuk semua orang. Itu artinya Allah ingin menyelamatkan semua manusia. Ini berbeda dengan ajaran Gnostik yang mengajarkan bahwa hanya sekelompok kecil orang yang selamat, yaitu orang-orang Kristen elit. Mereka bukan orang-orang jasmani, melainkan rohani yang telah mencapai taraf rohani yang tinggi melalui beraskese dan memiliki pengetahuan. Sama seperti pemahaman orang-orang Yahudi yang terkenal dengan pandangan mereka bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang otomatis sudah mendapatkan, sudah memiliki keselamatan. Maka berlawanan dengan kecenderungan eksklusif ajaran sesat tersebut di atas,
Paulus pertama-tama menasehatkan supaya dinaikkan doa-doa syafaat bagi semua orang. Semua orang dan juga raja-raja dan semua para pembesar. Walaupun pada saat itu orang-orang Kristen sedang berhadapan dengan penganiayaan dan penindasan dari pihak penguasa, namun Paulus mengajarkan orang-orang Kristen pada zamannya untuk mendoakan raja-raja dan pembesar-pembesar sekalipun mereka belum percaya kepada Kristus. Ada dua alasan mengapa Paulus menasihatkan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius untuk mendoakan para penguasa adalah yang pertama, karena para penguasa juga orang-orang yang perlu diselamatkan oleh Kristus. Dan yang kedua, mereka adalah alat dan hamba Allah yang bertugas untuk mengatur kebaikan hidup warga negaranya. Tugas ini hanya dapat mereka lakukan dengan baik bila mereka diperlengkapi dengan hikmat oleh Allah. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen perlu mendoakan para penguasa agar memiliki hikmat yang dari Allah. Perintah semacam ini sudah dikenal dalam Perjanjian Lama. Bahkan pada masa pembuangan di Babel, diserukan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu dibuang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Alasan kesejahteraan itu juga dikemukakan Paulus dalam ayat 2 di dalam teks ini, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata hidup tenang dan tentram yang dimohonkan dalam ayat 2 bukan tujuan terakhir dari doa syafaat untuk para penguasa, melainkan sarana untuk mencapai suatu yang lebih tinggi, yaitu dalam keadaan sejahtera, hidup tenang dan tentram yang dimungkinkan oleh pemerintahan yang baik. Gereja mendapat kesempatan untuk menunaikan tugasnya dengan baik, yaitu tugas ke dalam dan tugas keluar. Apa itu tugas ke dalam dan tugas keluar? Tugas ke dalam yaitu memanfaatkan dengan tenang dan tentram untuk mendidik warga gereja hidup di dalam kesalehan dan kehormatan. Tugas keluar yaitu gereja memanfaatkan keadaan tenang dan tentram untuk memberitakan Injil. Tuhan menawarkan keselamatan lewat pekabaran Injil kepada semua orang. Karena Allah ingin agar semua manusia diselamatkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah keselamatan menjadi kenyataan bagi semua manusia? Tergantung dari manusia tersebut, apakah dia mau menerima atau tidak. Karena itu Paulus dalam teks ini memberitahukan bahwa Allah itu esa dan manusia tidak dapat pergi ke ilah lain untuk memperoleh keselamatan. Bahkan Paulus menjelaskan dari keesaan Allah juru selamat kita, ia sampai pada keesaan pengantara, yaitu pengantara antara Allah dan manusia adalah manusia Yesus Kristus. Bukan Musa yang menjadi pengantara, bukan pula imam besar Yahudi, bukan malaikat-malaikat,
atau aeon-aeon di dalam ajaran Gnostik, melainkan Yesus, pengantara itu adalah sungguh-sungguh manusia. Dialah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kata-kata bagi semua manusia sekali lagi melawan eksklusivisme orang-orang Yahudi dan ajaran Gnostik. Untuk menyaksikan bahwa Yesus menjadi tebusan bagi semua manusia, Rasul Paulus dipilih oleh Yesus untuk memberitakannya. Rasul Paulus dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, tema dalam teks ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Maka yang pertama kita lihat, banyak orang beranggapan politik itu jahat dan sekuler. Hal ini disebabkan banyaknya para elit politik atau manusianya telah melakukan kejahatan atau suatu kesalahan. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, polis, artinya kota, dan istilah lain, politeia, yang artinya warga negara. Jadi politik pada mulanya berarti suatu masyarakat yang berdiam di suatu kota. Berkembang terus, dalam teori politik modern, politik diasumsikan sebagai kekuasaan negara yang diwakili oleh partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan teks ini? Rasul Paulus dalam teks ini mengingatkan jemaat Efesus yang dilayani Timoteus agar mau mendoakan raja-raja dan para penguasa yang memerintah kota mereka. Eksistensi mereka sebagai orang-orang Kristen yang mau mendoakan para pemimpinnya tentu agar mereka dapat memimpin dengan hikmat dari Allah dan pada akhirnya mereka juga ikut diselamatkan oleh Allah. Tanggung jawab untuk mendoakan bukan berakhir di situ tujuannya, tetapi lebih dari itu, agar gereja dapat melakukan tugas panggilannya, yaitu memberitakan Injil. Pemberitaan Injil tidak hanya dipahami lewat pengajaran, namun lewat teladan, yaitu orang-orang percaya menjadi garam dan terang dunia, sehingga dapat juga memperjuangkan keadilan dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bidang-bidang kehidupan bersama lainnya. Dunia perlu mengetahui bahwa orang-orang Kristen tidak mungkin diam dalam kenyataan berlangsungnya berbagai ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Gereja-gereja dan orang-orang percaya terpanggil untuk seirama dengan Kristus yang mengasihi semua dan setiap manusia sebagai wujud mewartakan Kristus dengan atau tanpa kata-kata, agar terciptalah hidup tenang dan tentram yang dimohonkan dalam doa-doa syafaat. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya untuk menjadi pendoa. Tentu semua kita bersukacita ketika ada yang mengatakan kepada kita, apakah itu sahabat kita atau rekan kita, mereka berkata, saya berdoa untuk kamu, atau mereka berkata, keluarga kami tadi pagi berdoa untuk kamu. Kita pun akan semakin semangat dan dikuatkan dan menambah sukacita kita ketika kita mengetahui orang lain mendoakan kita. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana kekuatan, kuasa, perbuatan, dan keindahan sebuah doa. Coba kita lihat,
betapa banyaknya orang-orang Kristen atau anak-anak, mungkin kita termasuk di dalamnya, di mana rasa takut kita bisa hilang dan kita merasakan sukacita pada saat membaringkan tubuh mau tidur karena kita sudah berdoa, sehingga rasa takut itu hilang. Itu sebabnya Paulus meminta agar Timotius tetap membina, menasehatkan, mengingatkan jemaatnya untuk selalu berdoa. Khususnya saat-saat sulit sekarang ini, di mana karena wabah virus corona banyak orang yang menderita, banyak orang yang merasakan kerugian, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang usahanya ditutup. Maka saat-saat seperti ini perlu sekali orang-orang Kristen berdoa syafaat. Yang ketiga dan yang terakhir, hanya ada satu pengantara, yaitu Kristus Yesus. Tidak ada pengantara lain. Yesus Kristus telah menjadi tebusan bagi semua manusia. Yesus Kristus telah melakukan misinya di dunia ini dengan sempurna. Dengan demikian, kita juga sebagai orang yang percaya kepadanya, hendaknya dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Dan apapun yang kita lakukan, hendaknya kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, atas segala kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan. Bagaimana Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi tebusan bagi kami, agar kami memperoleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, karena Engkau telah memilih kami, agar kami juga dapat mendoakan bangsa dan negara kami, mendoakan para pemimpin kami, bahkan kami dimampukan untuk memberitakan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa keselamatan yang Engkau sediakan adalah untuk semua orang. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami dan memampukan kami menjalani kehidupan kami setiap harinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.